Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabarnya? Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita bangkit berdiri. GBI 56 Keluargaku. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Salam sehat semua dalam keluarga Tuhan di GBI 56. Mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Dalam keluarga yang rukun pasti Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Mari kita bersatu, saling mendoakan. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan mejanya. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Salam sehat semua dalam keluarga Tuhan di GBI 56. Mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Dalam keluarga yang rukun pasti Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Mari kita bersatu, saling mendoakan. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan mejanya. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan mejanya.
pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih karunia Tuhan gak pernah berhenti sampai pada pagi hari ini. Kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan puji-pujian Tuhan pagi hari ini. Ampuni dosa kami, layakkan, kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke bait-Mu yang kudus, untuk kami boleh naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu. Biar Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Apapun yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan memenuhi ruangan ini, sekeliling kami Tuhan Yesus. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang ada beban masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit terima kesembuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan melalui ibadah ini kuasa Tuhan diimpartasikan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari datang dengan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi bagi kami, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri hidup dan kesempatan baru. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya Tuhan, yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
apapun yang terjadi Tuhan, tetap Yesus. Oh Yesusku, cinta selamanya. Sekali Yesus, Yesus, harapanku. Nyatakan iman pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan, tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, tetap Yesus. Oh Yesusku, ku ciptakan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan. sekali lagi nyatakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Engkau di hati kami Tuhan, Engkau di hidup kami Tuhan, Engkau di pikiran kami Tuhan. Terima kasih Terus sembah Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dia yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Waktu kita kuat, waktu kita lemah. Immanuel itu nyata dalam hidup kita. Bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan, Dia nggak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu mencari kita, mencari umatnya. Sebab Dia yang terlebih dahulu memilih kita. Sungguh dengan apa kami bisa balas Tuhan Yesus? Engkau begitu berarti dalam hidup kami Tuhan. Dunia tak bisa gantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang ajaib, Yesus. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Tuhan, kami hormati Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Yesus. Biar seluruh umat-Mu menyembah-Mu, semua lidah mengaku Yesus, Kau Tuhan dan Juru Selamat. Kau Allah yang setia, Allah yang
Nyatakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita ada hari ini semua karena Tuhan. Dia tak pernah meninggalkan kita. Berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih saja cukup bagi Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jika kau sulit mengatakannya, ucapkan terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan penolong kami, Tuhan penyembuh kami, Tuhan pembebas kami, Tuhan yang selalu beri kekuatan bagi kami, Tuhan yang selalu kasih penghiburan bagi kami, Tuhan yang selalu sediakan sukacita bagi kami. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak terima ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. umatmu hari ini menyatakan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau baik,
kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik bagi kami. Ucapan syukur kami melimpah pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian kami, sorak-sorai kami, tepuk tangan kami, tarian kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Katakan kanan kiri. Masalah itu biasa. Katakan Tuhan yang luar biasa. Saya perlu beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi saudara kita. Haleluya. Masalah itu biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Kita menyatakan kebaikan Tuhan. Tersenyumlah, hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Senantiasa bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan. Hati saya di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Nyatakan masalah itu biasa. Tuhan luar biasa. Perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan. Aku senang di dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4. Bergoyang bawa itu saudara. Iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan. Aku senang di dalam Tuhan. La la la. La la la. Mari semua, hai semua, marilah bernari. Putar kiri, putar ke kanan. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang iko irama. Semua putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Amin. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri. Amin.
dalam Tuhan, hati senang di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian ini kasih arti gini Bapak Ibu Saudara. Kita mau apa ya, apapun masalah kita mau anggap itu sepele, bagian kecil dalam hidup kita. Maka dari itu kita tetap bergoyang aja, kita tetap menari memuji Tuhan, amin. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, terus sorak umat Tuhan. Haleluya Tuhan. Nama Yesus melayani Tuhan, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari umat Tuhan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan namanya Yesus, Yesus. maju nyatakan kuasanya. Di Tuhan ini sebentar dalam bangkit budayanya, dalam kuasa namanya. Bangkit serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar. Nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus. Nama Yesus melayani Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya, sorakan haleluya. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita jangan yang berkorban persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari yang bebas. Mau kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami boleh merasakan Tuhan di pagi hari Minggu ini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berbicara di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ketika kami datang memuji-muji-Mu Bapa, ketika kami datang Tuhan menyembah Engkau, ketika kami berlutut Tuhan di bawah kaki-Mu, Engkau ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau baik dan sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kasih setia-Mu itu Tuhan senantiasa melingkupi kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, Engkau Raja di atas segala raja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Lewat ibadah raya kami ini Tuhan, kami merasakan umat-umat-Mu Tuhan, bahwa hadirat-Mu turun Tuhan di atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan Tuhan yang terbaik Bapa di dalam setiap kehidupan
kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami, jamah pribadi kami masing-masing Tuhan, supaya boleh kami memberikan yang terbaik yang luar biasa Tuhan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih pengorbananmu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Saat ini ya Bapa, berkatilah setiap tangan-tangan kami Tuhan, memberikan yang terbaik Bapa kepadamu saat ini Tuhan. Lewat Tuhan kolekte kami saat ini Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Ini bukan rutinitas kami memberi Tuhan sebagai persembahan kolekte kepada Engkau, tetapi jamah hati kami, urapi hati kami, supaya kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan, oh Bapa, hamba-hamba-Mu dalam pelayanan kolekte saat siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan kehidupannya ya Bapa. Cukupkan segala sesuatunya Bapa. Apapun yang dibutuhkan umat-Mu dalam pelayanannya ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami siap memberi yang terbaik kepada Engkau. Haleluya, amin. Jika kau memberi, pasti diberkati. Itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur, pasti kau menuai. Itulah hukumnya. Memberi yang terbaik dengan sukacita. Bintang di langit akan dibukakan. Siapa memberi, pasti akan diberi. Dan pujilah Tuhan takkan berdusta. Terima kasih buat teman-teman baru saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke benar firman Tuhan. Kembali kita mau siapkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Telinga yang mau mendengar, hati yang mau taat, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan di segala musim hidup kami. Kami butuh koneksi sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Nyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ya Tuhan, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang bertaulah mataku. Haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan nyatakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ya Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tangan kami Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu,
saudara. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami mau selalu terhubung sama Tuhan. Kami mau selalu melekat sama Tuhan. Kami gak bisa hidup sendiri, Tuhan. Kami gak mampu sendiri, Tuhan. Kami butuh koneksi sama Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan. Haleluya, Yesus. Berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan untuk memampukan kita hidup hari-hari ini. Di luar Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sungguh Engkau kekuatan kami, Tuhan. Pengharapan kami tetap hanya mau di dalam-Mu, Tuhan. Kami butuh Tuhan selalu. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nyatakan. Kami perlukan. Kami perlu Tuhan. Keajaiban-Mu setiap hari, Tuhan. Yang kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban Tuhan. Kami perlukan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Kami perlukan. Hambanya Bapak Pendeta, saya persilakan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa jalan sendiri. Ya Tuhan Yesus. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Ya. Nyatakan kuasa-Mu. Ya Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu Tuhan.
dalam setiap rumah tangga, dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan. Engkaulah Immanuel yang ada di segala musim kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami belajar lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah supaya kami diberkati oleh Tuhan. Berikan hati dan telinga seorang murid untuk mendengar, duduk diam, dan kami menerima apa yang terbaik daripada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Segala roh jahat yang ingin mengganggu dalam bentuk apapun, kami usirkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja, dan Tuhan akan bekerja seterusnya sampai usai ibadah ini Tuhan. Bahkan sampai seumur hidup kami Tuhan bekerja. Terima kasih, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang luar biasa. Dan doa kami adalah Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada dalam riang gembira di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Jadi tidak cuma vitamin dan lain sebagainya, tetapi hati kita adalah pusat daripada kesehatan. Makanya sukacita selalu. Kita akan bicara tentang sebuah pelayanan yang kreatif. Bahasa Inggrisnya berjudul Creative Ministry. Creative Ministry. Bicara mengenai amanat agung, saudara, kita bicara mengenai sebuah penginjilan. Bulan ini adalah bulan misi, saudara. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam memenangkan jiwa? Berbagai cara orang bisa dimenangkan, salah satunya adalah dengan kesembuhan dan mujizat. Siapa yang merasa bahwa saudara sekalian dimenangkan menjadi Kristen karena mujizat kesembuhan atau mujizat lainnya? Pertanyaan pertama dulu, saudara sekalian bukan berlatar belakang Kristen, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puji Tuhan. Sebenarnya pelayanan kita lebih kreatif, saudara. Lebih menjangkau banyak orang. Makanya saudara sekalian, abdikan diri saudara untuk bisa menginjili yang lain. Aku sudah diselamatkan, dan kau harus diselamatkan seperti saya sudah diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah siapa yang dimenangkan menjadi Kristen, pengikut Kristus karena mujizat kesembuhan? Angkat tangan. 1, 2. Ada lagi. Kemudian dimenangkan oleh karena mujizat lainnya. 1, 2, 3. Nah, nanti di Komsel bisa bersaksi ya, saudara. Saudara dimenangkan dengan cara seperti apa? Ya, supaya kita diberkati satu dengan yang lain. Pembacaan kita ada dalam Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Saudara baca, karena saya buat memang kecil di sini supaya tidak terlihat, sehingga saudara mempergunakan Alkitab saudara untuk bisa membacanya dengan baik. Judulnya apa, saudara? Orang lumpuh disembuhkan. Sudah ketemu Alkitabnya? Belum? Ya, anak Gensi memang lebih jujur dibanding bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau orang dewasa ketemu nggak ketemu, diem aja. Diem baik. Ya, puji Tuhan. Yang penting selesai khotbah, puji Tuhan kita selesai. Orang lumpuh disembuhkan. Ada 12 ayat, kita akan bergantian, saudara. Saya ayat yang pertama, kemudian ayat 2, saudara sekalian. Apakah masih bisa bangkit berdiri? Masih bisa? Tapi yang bisa saja ya, saudara. Yang merasa tidak bisa, gak usah dipaksa. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Mengapa orang ini berkata begitu ya? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus telah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang itu, sehingga mereka semua kaget setelah menyembahkan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Puji Tuhan, silakan dulu. Terima kasih. Saudara, kreatif itu berbicara tentang apa yang bisa kita kembangkan, mendevelopment, ya. Jadi mengembangkan dengan cara yang berbeda dan tidak begitu-begitu saja. Jadi lebih bernilai unik, lebih bernilai next level daripada yang biasanya, dan lebih daripada umumnya. Itu adalah kreativitas. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta, creator, dan kita adalah dibuat segambar dengan Allah. Dan kita seharusnya bisa menciptakan sesuatu. Begitu juga dalam pelayanan, saudara, ada yang disebut creative ministry. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebutkan, saudara, apa saja bidang pelayanan yang kreatif atau kreatif ministry yang saudara pahami di dalam bergereja kita. Pelayanan seperti apa, saudara? Kita belum banyak melakukan ini, saudara. Tetapi kita lihat di medsos itu, kita bisa melihat berbagai pelayanan yang bisa dilakukan, saudara. Nah, apa saja medsos yang masa kini yang sering kebanyakan orang pakai, saudara? TikTok, kemudian apa? YouTube, kemudian apa lagi? Instagram, apa lagi? Facebook udah tadi ya. Aku juga berbagai macam itu, saudara. Nah, saya memberikan data, saudara, bahwa Facebook adalah platform media sosial terbesar di dunia dengan lebih daripada 3049 miliar pengguna aktif bulanan. Cukup banyak, saudara. 3 miliaran, ya, termasuk saudara ini, ya, termasuk saya juga. Instagram adalah salah satu dari 5 platform jejaring sosial teratas di dunia dengan 2,4 miliar pengguna aktif. Siapa yang punya Facebook dan Instagram? Angkat tangan. Hamba yang di depan juga nggak mau ketinggalan, punya juga. Kemudian TikTok, atau di negara lain Douyin, salah satu platform sosial terkemuka dengan tingkat pertumbuhan tertinggi antara tahun 2020 dan 2022. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo adalah orang yang paling banyak diikuti di media sosial dengan total pengikut sekitar 1 miliar. Ya, kenal kan Cristiano Ronaldo, CR? Ya, mungkin saudara juga termasuk followernya. Nah, kemudian ada 10 AI. Hari kan zaman AI, saudara. Makanya Presiden Prabowo sedang merekrut anak-anak yang baru, anak-anak muda ya, termasuk Raffi Ahmad yang direkrut. Orang bilang ini orang bisa apa, tetapi Pak Prabowo itu mengatasi di skala bidang, saudara. Jadi dia kumpulkan semua para ahli, termasuk Ibu Veronica Tan. Ya, siapa penggemar Ibu Veronica Tan? Angkat tangan. Ada lagi? Atau yang lain masih tanya, Veronica Tan itu siapa sih? Ya, istri Ahok ya. Ya, mantan. Ya, nah kita doakan saja, saudara. Kemudian, saudara, 10 AI paling populer di tahun 2024, salah satunya adalah ChatGPT. Siapa yang pakai ini? Ya, oh ada tuh belakang ada pakai. Saya juga pakai. Ya. Kemudian karakter AI ada Quillbot, ada Midjourney,
ada Hugging Face, Google Bard atau Gemini, ada Novel AI, ada CapCut. Siapa yang pakai CapCut? Ya, semuanya ini sama ini. Yang pakai CapCut itu juga, yang pakai ChatGPT juga. Kemudian ada Janitor AI dan GPT. Ya, itulah. Jadi mungkin saya bisa ngomongnya salah saudara, tetapi itulah yang kita sedang pelajari di masa AI ini saudara. Dan saya melihat di medsos itu ada gambar-gambar yang luar biasa loh, dari buah kemudian jadi babi, kemudian dari apa itu jadi apa, kemudian itu AI semua saudara. Makanya AI itu bahaya tetapi juga bisa dipergunakan selayaknya kita membutuhkan. Nah, kembali kepada pembahasan Markus 2 ayat 12 ini saudara, 1-12. Pembacaan perikop hari ini kita bisa belajar tentang sikap hati, kemudian motivasi serta ide yang kreatif demi seseorang mendapat mujizat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita belajar sikap hati, motivasi, dan kemudian ide yang kreatif. Pelajaran pertama dari perikop ini, yang pertama adalah kita tidak boleh menyerah karena tantangan. Ya, kita nggak boleh menyerah. 1, 2, 3. Ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Situasi yang terjadi pada saat itu adalah banyak orang berkerumun, sehingga tidak menyisakan tempat lagi, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi si lumpuh untuk disembuhkan. Itu situasinya saudara. Nah, kita lihat situasi orang yang akan kita menangkan sekarang seperti apa. Mungkin tidak separah yang kita hadapi seperti yang dihadapi oleh orang-orang 4 orang ini saudara. Dia menghadapi kerumunan, yaitu adalah persoalan tersendiri yang harus diselesaikan. Namun karena ada 4 orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan tindu, dia berpikir kemudian melakukan segala sesuatu. Dia putuskan segala sesuatu. Maka tantangan apapun berhasil dihadapi. Mereka menghantarkan si lumpuh sampai kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, kita bayangkan kira-kira strategi yang seperti apa yang mereka pikirkan atau komunikasikan, putuskan dan lakukan. Saudara bayangkan saja, banyak kerumun orang, kemudian si lumpuh sedang bersama kita. Dan apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, mikirnya orang ini harus sembuh. Ya. Yang kedua, apa yang kita pikirkan kira-kira terhadap si lumpuh ini? Bagaimana cara membawanya? Mereka berempat ini. Loh, kita yuk kumpul ini. Ada saudara kita yang mesti ditolong. Mereka rapat di situ. Kemudian masalahnya adalah nggak bisa masuk jalan yang normal. Satu-satunya jalan adalah dari atas. Sehingga itulah pemikiran mereka, bagaimana membawa ke atasnya. Saudara bisa bayangkan nggak? Bayangkan dulu saudara. Jangan bayangkan makanan dulu saudara. Bayangkan itu kita harus naik, bagaimana caranya? Kalau orangnya masih seperti kita, misalnya susah berjalan tetapi masih bisa, itu lebih mudah. Tetapi orang tersebut lumpuh, dia sendiri minta ditolong dan harus ditolong. Bagaimana caranya? Kalau jalan normal saudara, kita angkat 1 orang bisa tuh, 2 orang lebih gampang, 4 orang lebih gampang lagi. Tetapi urusannya membawa naik ke atas, itu bagaimana cara? Ya, saudara pikirkan itu saudara. Ini adalah perbuatan yang tidak asal jadi, tetapi membutuhkan pemikiran kecerdasan tersendiri. Untuk menyatukan persepsi, menyatukan sebuah arahan, satu visi, satu misi, satu keinginan. Nah, kemudian tilang itu sudah ada. Kemudian cara membawanya seperti apa? Komandonya seperti apa?
Makanya para menteri dan wamen itu diajak disiplin oleh Presiden Prabowo dan Gibran, dibawa ke Magelang, saudara. Kita udah mikirin aja, aduh gimana ya Ibu Veronica Tan ini, apakah bisa ikut dalam barisan seperti itu. Dan memang katanya dibangunkan jam 4 pagi itu, dan gue dikasih tenda, saudara. Saya nonton itu, saudara. Yang penting-penting saya tonton, saudara. Kemudian ya puji Tuhan di situ ada AC-nya ya. Istri dan saya juga ngeliat, oh ada AC-nya. Lumayan lah. Tingkatan menteri harus seperti itu, saudara. Siapa yang pernah jadi tentara? Atau pengen jadi tentara? Atau keluarga tentara? Angkat tangan keluarga tentara. Tuh ada. Kalau mereka ceritakan, luar biasa. Dan akhirnya disiplin seperti itu. Dan saya juga ikut seneng lah. Baru era Pak Prabowo ini ya. Karena lumayan dia beberapa kali masih gagal, dan kemudian dia sudah antisipasi lah. Saya waktu menang, saya harus melakukan ini. Jadi tujuan disiplin itu adalah untuk mengerahkan satu visi bahwa negara Indonesia itu luas seperti ini. Dan begitu banyak yang orang yang harus ditangani. Generasi dari tua sampai kepada muda. Makanya yang datang di sekolahan itu, yang didisiplinkan situ adalah orang-orang yang generasi tua juga ada, yang muda juga ada, para influencer juga ada di situ semuanya. Jadi pingin supaya Pak Prabowo, ya, supaya satu komando begitu ya. Jadi dia bilang siapa yang tidak setuju kepada makanan bergizi gratis, sebaiknya keluar dari pemerintahan saya. Tegas banget. Baru melihat presiden seperti ini. Ya. Nah, kita doakan saja hari ini selesai. 3 hari itu ya, cuma 1 minggu. Hari ini selesai mereka. Ya. Nah, jadi pemikirannya adalah bagaimana yang udah ada tanggungnya seperti itu, kemudian mengangkatnya ke atas. Perlu komando yang satu komando gitu loh. 1 angkat, 2 apa, 3 apa, 4 apa, mesti benar sudah. Kalau misalnya 1 aja nggak ngikut itu, kemudian Dipan itu menjadi oleng begini, si lumpuh bisa jatuh. Dan akhirnya bukan sembuh, malah tambah parah. Dan akhirnya mereka berpikir bagaimana bisa menolong daripada satu keluarga ini, anggota keluarga yang sedang lumpuh ini. Pelajaran yang kedua, mereka selalu mencari cara dalam mengatasi masalah. Ayat 4 mengatakan 1, 2, 3, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ini dipersingkat, saudara. Dalam pembacaan ini sudah ada di atas saja. Tetapi kita bayangkan sampai ke atasnya itu seperti apa. Dia mesti membuka atap itu. Nah, kita bayangkan memang rumah pada zaman dulu itu seperti ini, seperti kotak seperti itu. Lebih mudah daripada model perumahan sekarang ini. Apalagi perumahan yang tinggi kayak perumahan joglo itu lebih susah lagi. Bagaimana menurunkannya? Mereka punya area seperti itu, sehingga mereka bisa menurunkannya dari atas. Ternyata perjuangan 4 orang itu terhambat oleh kerumunan yang tidak memungkinkan mereka membawa si lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara, akan selalu ada tantangan saat kita membawa orang kepada Yesus. Siapa yang mengalami itu, saudara? Hanya orang-orang yang pernah menginjili orang. Tantangannya apa, Bu? Banyak, Bu. Ya, tadi bisa disebutkan. Pak Bilman yang pertama apa, Pak? Kesusahan. Ya. Dan kita juga harus berkorban. Iya. Jadi kesusahannya adalah tidak cuma orang tersebut, tetapi keluarga yang sekitarnya itu juga membatasi juga. Sekarang masih ada nggak rasa itu, saudara? Ketika kita sudah dimenangkan, kadang-kadang orang-orang sekitar kita masih membawa kita pengen gitu loh. Karena agama kita adalah memang menginjili,
tetapi mereka juga mensiarkan itu. Jadi dua agama yang mirip, menginjili, ya, dan mereka juga melakukan yang sama gitu. Jadi kita pengen memenangkan mereka, tapi mereka juga pengen memenangkan kita gitu. Jadi tantangan tersendiri, saudara. Makanya ketika kita sudah dimenangkan, kita menjagai anak-anak kita supaya tidak dipengaruhi oleh mereka itu. Mudah atau gampang, saudara? Ya gampang-gampang susah. Ada yang mudah, ada yang susah juga. Dan kita berpikir bagaimana ya untuk anakku ini, untuk cucuku ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada lahan, ada satu tempat. Tetapi kita juga berpikirnya kalau dia ada di sana ada saudaraku yang masih kepercayaan lain. Mungkin bisa dipengaruhi oleh dia. Dan kita berpikirnya adalah ya benar, pekerjaan memang sulit. Tapi udah kamu di sini aja cari, sambil tunggu kita doa sama Tuhan. Sampai Tuhan kasih pekerjaan yang baik untuk kamu, yang penting imanmu tetap mantap di hadapan Tuhan. Kemudian apalagi? Selain dua tadi, pengorbanan. Tantangannya pengorbanan ya Pak? Salah satunya. Oh, pihak dari yang menginjili ya Pak? Ya, bagi penginjil itu ya Pak ya? Salah satunya adalah ada nggak kerelaan untuk berkorban? Karena untuk memenangkan jiwa itu banyak yang harus diatasi, saudara. Kadang tubuh jiwa roh juga kita pikirkan itu. Bagaimana setelah kita menangkan itu, dia bisa hidup dengan baik. Jangan sampai kembali lagi kepada kehidupan yang lama lagi. Kita bisa menjamin atau tidak? Iya, bisa menyalahkan Tuhan kan? Lanjut apalagi Bapak, Ibu, sekalian saudara-saudara. Rasa sungkan dari Muslim ini Bu. Ya. Iya, iya. Jadi tantangannya apa Bu? Yang lebih oh sungkannya Ibu ya. Iya pertama. Iya, iya. Kita butuh roh Tuhan saudara. Kita melihat dari model mereka berhias, kita udah deg-degan dulu. Artinya mana mungkin dia bisa mendengar saya gitu. Orang salam aja udah begini kan. Salam aja udah, itu baru salam. Mending puji Tuhan kita punya saudara-saudara yang mau menyalami kita. Ada mereka kelompok tertentu yang memang gak menyalami kita. Nyalamin aja gak mau. Kasih ucapan selamat hari raya juga enggak buat mereka. Enggak pernah dan tidak boleh kan. Jangan mereka begitu. Kemudian apalagi makanan dari kita. Enggak mau makan. Yang enak sih mau. Yang enak mau ya Pak. Makanya masak yang enak-enak ya Pak. Iya. Dari Bu Sarah, Pak Hartono ada kesulitan Pak? Sementara sih belum Pak. Oh sementara belum. Nanti nunggu komsel lagi. Ya. Tantangannya banyak bagi saudara. Dari kita sendiri dan juga dari orang tersebut. Kemudian waktu kapan kita mesti mengunjungi dia, itu masalah tersendiri. Bagaimana kita bisa nyampe ke dia, kita pikirkan putar otak saudara. Tetapi menurut hemat saya, kalau orang sudah kelelahan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, itu lebih mudah. Ya. Jadi kalau orang sudah membutuhkan, itu apapun iyalah. Iyain saja begitu. Nah, kita wilayah penginjilan bisa masuk di situ. Waktu kita nolong orang. Ya. Jadi sekalian tidak cuma mereka yang membutuhkan pertolongan. Hari-hari ini kita juga membutuhkan pertolongan itu.
Dan rasanya kalau kita dalam titik di mana kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, baru kita kompak satu keluarga, saling mendukung satu dengan yang lain. Baru kita datang ke ibadah dengan sungguh-sungguh saat kita sudah terpuruk, saudara. Makanya disitulah kita titik di mana kita itu mendapatkan inspirasi untuk datang kepada Tuhan saat kita kelelahan. Ya tidak salah. Karena firman Tuhan mengatakan, mari yang letih dan lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Siapa yang membutuhkan kelegaan daripada Tuhan? Makanya saudara kalian, jangan menolak persoalan. Saya butuh kelegaan. Tetapi jangan nolak tentang hal-hal yang kau nggak inginkan gitu. Proses sampai kita betul-betul membutuhkan Tuhan itu seperti apa. Dan kita sangat mensyukurilah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang orang punya konsep juga, kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan pasti diberkati luar biasa. Jadi ada teologi kemakmuran, ada juga teologi yang namanya penindasan penderitaan juga ada. Tetapi Gereja Bethel Indonesia menyatakan teologi keseimbangan. Kadang yang namanya kemelaratan, kesakitan itu dibutuhkan bagi kita. Tapi kadang itu kemakmuran juga kita butuhkan, saudara. Semuanya seimbang kita ini. Ya, makanya bersyukur sekali apapun yang saudara bisa lakukan, kita mensyukuri bahwa Tuhan baik sama kita. Yang mereka lakukan bukan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat. Terus, jangan berputus asa. Di dalam kalimat yang terakhir itu, yang penting kita setia dan tetap percaya pada Tuhan, maka mujizat akan dinyatakan luar biasa. Kita masih berjuang untuk itu, saudara. Kita belajar setia, belajar percaya kepada mujizat Tuhan. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tetapi berusaha melayani dengan totalitas. Melayani dengan totalitas itu tubuh, jiwa, roh. Nah, saudara, membantu orang kadang-kadang juga memang korban semuanya. Kita sudah mendoakan itu, kita sudah mengunjungi. Dan kemudian mengunjungi juga tidak segampang itu. Kalau tetangga masih muda, kita membutuhkan transportasi, kita membutuhkan BBM, kita membutuhkan juga buah tangan yang harus dibawa. Dan itu persoalan lagi, saudara. Kalau kita tidak memiliki panggilan seperti itu, memang sulit juga untuk bisa menyediakan semuanya itu. Mereka membuka atap dan menurunkan si lumpuh dengan tilang. Dalam pelayanan kita bisa saja menghadapi tantangan atau seperti jalan yang tertutup. Tetapi bagi orang yang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan. 4 orang ini adalah orang yang sepakat. Saya katakan 2 orang saja untuk sepakat itu tidak mudah. Ya. Jadi sepakatan 2-3 orang. Pak Tuhan bilang 2-3 orang kalau udah sepakat, aku ada di situ. Untuk kesepakatan antara 4 orang, saudara. Saudara bisa pilih, saudara. Di dalam organisasi, di dalam kepanitiaan kita bisa pilih, saudara. Tetapi semua orang kan punya ide yang lain-lain. Makanya buat saya adalah siapa yang memimpin hari ini, itulah yang kita hormati, yang harus kita junjung tinggi segala keputusannya. Jadi ada sebuah penundukan kepada otoritas, saudara. Jadi kita juga nantinya ketika engkau memimpin, kau akan diperlakukan yang sama, mau nggak? Ya, makanya kita itu, kok seorang pemimpin pernah di bawah, itu enak. Jadi dia bisa mengatasi emosi jiwanya. Dia bisa mengatasi apapun yang sedang terjadi pada pemimpinku. Karena saya pernah di bawah, dan saya pernah memimpin juga. Jadi saudara, kita akan berharap supaya ada persekutuan kebersamaan yang terjadi atas kita sekalian. Ada satu lagu bersama keluargaku melayani Tuhan.
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, di dalam bridge-nya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Setiap keluarga rasanya senang melayani. Saya lihat ada keluarga di sini yang bapak ibunya ada, anaknya melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah sebuah keindahan sendiri. Siapa yang rindukan sebuah keluarga yang seperti itu? Bersama-sama melayani Tuhan. Dan kita doakan saudara, mendoakan supaya keluarga saudara bisa bersatu dalam sebuah wadah gereja dan bisa melayani bersama-sama. Itu doa kami saudara. Jadi bersama keluarga kita melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mengasihi Tuhan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkaulah segala-galanya. Saudara menyadari ketika merenungkan bahwa ini semuanya datang dari Tuhan. Dan saya percaya rezeki itu bukan karena saya punya pekerjaan. Dan kita selalu doakan orang yang bekerja, supaya engkau bekerja dengan penuh harap kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa gaji itu bukanlah sumber satu-satunya. Karena dengan kau sakit, kau tidak bisa bekerja. Dengan sakit lelah, kau tidak bisa mendapatkan penghasilan apapun juga. Dan mulai menyadari bahwa semua adalah datang daripada Tuhan. Yang ketiga saudara, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan orang itu pun ayat 12, bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Si lumpuh yang telah disembuhkan itu memuliakan Allah satu-satunya pribadi yang layak menerimanya. Lihatlah saudara bahwa 4 orang itu tidak menuntut ucapan terima kasih atau pujian dari si lumpuh yang telah disembuhkan. Bahkan nas ini tak menceritakan lagi bagaimana keadaan mereka selanjutnya. Betul? 4 orang itu, sudahlah saya melakukan tugas saya, tetapi endingnya hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudara. Dan di sini kita melayani, hanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Makanya kadang-kadang kita salah-salah. Sebagai WL kadang-kadang diizinkan Tuhan salah. Sebagai pengkhotbah saya juga diizinkan untuk salah. Saudara sekalian juga begitu mengalami seperti itu supaya apa? Kita tidak dimuliakan oleh teman kita sendiri. Dan ketika kita melihat ada orang yang lain dan masih kurang, itu wajar. Saatnya memang hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan waktu orang membawakan khotbah dengan baik, thank you sudah menyampaikannya dengan baik. Thank you Bang Oto sudah menyampaikan WL yang luar biasa. Dan Bang Oto bilang hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudara sekalian. Saudara memimpin komsel dengan berhasil. Saudara katakan tidaklah, bukan dari saya semuanya. Ini adalah anugerah Tuhan saja. Terkadang sebagai orang yang melayani, kita tidak mendapat tempat untuk dimuliakan. Tempat ini bukanlah panggung untuk cari kemuliaan. Maafkan saya kalau saya terlihatnya seperti itu. Tetapi tempat ini bukan untuk mencari kemuliaan. Tetapi biarlah Tuhan yang dimuliakan dari tempat ini. Dan kita harus rela hanya menjadi alat saja. Hanya menjadi penyalur kasih karunia Tuhan. Kita hanya alat saja. Aku ini hanya alat Tuhan saja. Aku adalah hambanya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya dulo saja. Aku hanya keset yang tidak berarti tanpa Tuhan. Jadi ketika dia menyadari kita tidak seharusnya, kita tidak maksimal sesuai keinginan kita. Dan kita hanya berkata, saya hanya alat saja. Kalau hari Tuhan dimuliakan melalui saya, puji Tuhan. Kalaupun tidak, sudah nggak apa-apa. Dan ini nggak gampang saudara. Kita hanya alat saja. Siapa yang merasa saudara hanya alat saja,
untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita hanya alat saja. Kita hanya dipakai, saudara. Kita hanya saluran. Kita menyadari bahwa saya adalah saluran berkat untuk kesembuhan orang. Dan saya hanya mendoakan mereka supaya mereka sembuh. Saya sebagai gembala hanya mendoakan setiap jemaat supaya diberkati segala usahanya. Itu setiap saat saya mendoakan Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Kayak mereka yang punya warung, yang punya toko, yang punya bengkel, yang punya pekerjaan yang tidak pasti, yang mereka itu pekerja formal. Kita kemarin kumpul dengan kaum-kaum profesi, dan saya mendoakan itu supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan ibu-ibu rumah tangga yang di rumah tangga melakukan pekerjaannya supaya mereka berhasil oleh karena Tuhan saja. Itu doa kami, saudara. Kita hanya menjadi alat Tuhan saja. Kita hanya bisa mendoakan dan menjadi penyalur buat mereka. Pelayan yang sejati akan selalu berpikir bahwa kreativitas yang dimiliki adalah pemberian Tuhan saja. Karena pemberian dari Tuhan maka harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, Sang Pemberi kreativitas. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan 1, 2, 3, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya datang daripada Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Kita lahir oleh karena Tuhan saja. Dan kita punya perawakan seperti ini lahir daripada Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena Dia saja. Dan karena semuanya datang daripada Tuhan, saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini semata-mata bukan karena engkau pandai, semata-mata bukan karena engkau IQ-nya tinggi, semata-mata bukan karena engkau lulusan dari sebuah universitas yang terkenal, sebuah universitas daripada luar negeri dan sebagainya. Tetapi semua karena anugerah Tuhan saja. Dan kita kembalikan kepada Tuhan saja. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, mujizat akan terjadi jika kita memiliki ide pelayanan yang kreatif. Dengan yang pertama, sikap yang tidak boleh menyerah hanya karena tantangan. Kita nggak boleh menyerah pada para pemain musik. Kita nggak boleh menyerah apapun itu. Kita harus lanjutkan tugas kita sekarang. Mujizat akan terjadi jika kita memiliki ide pelayanan yang kreatif dengan selalu mencari cara dalam mengatasi masalah kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi semuanya. Pagi sulit sekali, aku sudah doakan dan aku akan tubuh jiwaku aku serahkan kepada Tuhan untuk membuat orang bisa dimenangkan. Yang ketiga, motivasi yang tulus bahwa semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Semuanya hanya untuk Tuhan saja. Kita naikkan satu pujian, hanya ini yang kuberi, hanya ini yang kupersembahkan. Segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku untuk sembahmu. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan. Segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku untuk sembahmu. Dengan hati menyembah, dengan tulus memujimu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang paling layak dipuji. Tarikan dari awal, ku memujimu, ku sembahmu. Memujimu, ku sembahmu, ya Tuhan, sebab Kau yang layak terima segala kemuliaan, serahkan
yang terbaik, hanya terbaik bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan kekuatanku untuk sembahmu dengan hati menyembah dengan tulus memujimu. Engkau Allah yang paling layak dipuji. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan kekuatanku untuk sembahmu dengan hati menyembah, dengan tulus memujimu. Engkau Allah yang paling layak dipuji. Sekali lagi, hanya ini, hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan kekuatanku untuk sembahmu dengan hati menyembah, dengan tulus memujimu. Engkau Allah yang paling layak. Mari kita sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak dipermuliakan dalam segala pekerjaan. Haleluya. Kami percaya kepada kuasa mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. And if you Lord, haleluya. Siapakah kami Tuhan? Kami membutuhkan-Mu Yesus. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalirkan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Nanti kita akan membawa kita dalam doa. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesus, menciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
bersyukur kalau pada siang hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah yang hebat seperti-Mu. Firman-Mu berkata, dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut datang berdoa dan merendahkan diri kepadaku, aku akan datang kepadanya. Dan pada siang hari ini Tuhan, kiranya Engkau melihat umat-Mu merendahkan diri Tuhan dan berdoa datang kepadamu, kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh rasakan hadir-Mu di ibadah kami Tuhan, dari mulai awal pertengahan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami merasakan kuasa sorga bekerja atas sidang-Mu ini. Engkau Tuhan yang membangun sidang-Mu dan alam maut tidak dapat menjamahnya. Bapa, kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Hebat Engkau ya Tuhan. Engkau yang memilih hamba-Mu Bapa gembala sidang ya Tuhan, untuk mengembalakan sidang-Mu ini. Dan Engkau Tuhan tidak pernah salah pilih. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Perkataan hikmat yang dari sorga turun atas hamba-Mu dan disampaikannya kepada kami. Kami tidaklah kurang pengajaran dalam sidang-Mu ini. Kami terus diajar, dididik, diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang berkuasa, yang menembus hati pikiran kami, yang bisa membedakan antara pertimbangan hati dan pikiran. Kami Bapa bersyukur untuk segala karya-Mu melalui Bapak Gembala Sidang. Bapak, kami mohon kemurahan Tuhan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Anugerahi hamba-Mu ini pengetahuan tentang sorga, untuk boleh disampaikannya bagi kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Umat yang dewasa, pengantin yang dewasa ya Tuhan, yang terus menyongsong kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang ya Tuhan Yesus. Teruslah Engkau memakai dia seperti yang dikehendaki hati-Mu Tuhan. Engkau memberikan anugerah kepekaan roh untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan, supaya apa yang didengarnya dari-Mu disampaikannya kepada kami umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati keluarga gembala, berkati ibu gembala Tuhan Yesus. Engkau mengaruniakan mereka Tuhan kemakmuran yang dari sorga ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini dan kedua anaknya menjadi pewaris iman. Tutup bungkus keluarga gembala dengan kuat kuasa darah Yesus. Kirimkan malaikat Allah terus berkawal bergerak di sekitar mereka, untuk menjaga keluar masuk mereka. Dan kami seluruh umat-Mu bangga punya Bapa seperti Engkau. Hebat dan dahsyat Engkau ya Tuhan. Engkau akan terus mengerjakan sidang-Mu ini Tuhan. Hal-hal baru akan Kau nyatakan bagi sidang-Mu ini ya Tuhan. Perkara-perkara yang besar yang dari Engkau Tuhan akan Kau nyatakan. Dan Roh-Mu akan terus bergerak maju bersama dengan kami Tuhan. Tuhan akan dibuka pintu-pintu penginjilan melalui Tuhan pelayan-Mu Tuhan. Sidang-Mu akan terus maju dan berkembang ya Tuhan. Dan itulah yang Kau kehendaki Bapa, supaya kami terus berbuah-buah lebat ya Tuhan, bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati banyak orang ya Tuhan. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus, Engkau mengaruniakan Roh-Mu kepada kami dengan tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Karena jaminan firman-Mu berkata, roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Untuk itu Engkau akan memberikan roh penginjilan, roh keberanian yang dari Tuhan kepada kami, untuk kami terus memikirkan pekerjaan-Mu. Bukankah Engkau datang ke dunia itu bukan mencari orang benar, tapi Engkau mencari orang-orang yang berdosa. Dan biarlah kami Pak Tuhan Yesus penyambung lidah Tuhan, memberi bukti bahwasanya Tuhan ada di dalam kami. Dalam nama Yesus, biarlah dunia tahu bahwasanya Engkau memilih kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menjadikan kami anak-Mu dan alat-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami seluruh umat-Mu, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan memiliki hati hamba, hati yang rela untuk segala sesuatunya. Berkati kami semuanya. Firman hari ini yang sudah kami dengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit ke bumi, tidak akan pernah kembali. Dia akan mengairi bumi. Demikian firman yang disampaikan kepada kami pada siang hari ini. Dia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami iman untuk kami hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tak puji-pujian kami naikkan, kuasa sorga turun, hadirat Allah turun. Kami rasakan musik sorgawi hadir di tempat ini. Tidak saja sekedar hari ini Engkau bekerja, seterusnya dan seterusnya Tuhan Engkau akan melaksanakan ya Tuhan. Oh, kehendak mata sidang-Mu ini Bapa. Roh Kudus Engkau berkarya Tuhan bagi setiap kami.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan bagi sidang-Mu. Kami Tuhan terlalu percaya bahwasanya Engkau akan terus mengerjakan sidang-Mu ini. Dan setiap komsel-komsel yang ada pun saat ini, dari setiap rumah-rumah doa, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Berkati di setiap wilayah Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus komisi-komisi yang ada saat ini. Apapun ya Tuhan pergerakan sidang-Mu ini, Engkau berdaulat penuh atas sidang-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membangun sidang-Mu ini, dan terus Engkau akan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau lakukan atas sidang-Mu. Engkau Roh Kudus akan terus mengerjakannya. Bangga kami punya Tuhan, hebat Kau Tuhan, dahsyat Engkau, luar biasa. Akan Kau nyatakan mujizat-mujizat yang lebih lagi Tuhan. Kuasa kesembuhan dalam sidang-Mu akan mengalir ya Tuhan Yesus. Karunia Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja. Karena pada hari-hari terakhir firman-Mu berkata, akan terjadi Tuhan kegemparannya daripada Engkau ya Tuhan. Dan ada di dalam sidang-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Engkau membangunkan kami untuk kami terus menjadi pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan, untuk terus bergerak maju bersama Engkau Tuhan. Karena sungguh-sungguh kami tidak tahu tanpa Roh Kudus-Mu, tapi Roh-Mu Tuhan mengurapi, bahkan tim presiden worship diurapi oleh Tuhan ya Tuhan. Kami sungguh merasakan semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan umat-Mu semuanya yang memiliki persoalan pergumulan ya Tuhan Yesus. Hanya Kau jawabannya Tuhan. Diberkati umat-Mu yang datang dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami pulang tidak pernah sama seperti kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat sorga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Silakan. Haleluya. Kita jalankan korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir jemaat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersama-sama dalam Yesus. Amin. Silakan untuk yang bertugas bacakan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan warta jemaat sepekan ini. Warta jemaat sepekan GBS 56. Selesai ibadah nanti ada latihan youth untuk vokal group setelah ibadah nanti ini ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah PWP akan dilaksanakan di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 5 sore bertempat di gereja kita. Dan yang ketiga adalah ibadah Zoom online akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 8 malam. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bergabung dalam ibadah doa bersama melalui Zoom. Kemudian yang kelima adalah ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 jam 4 sore bertempat di gereja. Yang keenam,
ibadah Hiyut akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 jam 5 sore bertempat di gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan kegiatan Natal untuk tahun ini, yaitu perayaan Natal umum akan dilaksanakan di hari Minggu 15 Desember 2024 jam 10 pagi di tempat ini, bertempat di gereja dengan pembicara Evangelis Ruth Rantung. Mari kita doakan bersama. Kemudian untuk Natal Youth akan dilaksanakan di hari Selasa 24 Desember 2024 jam 5 sore bertempat di GBIS 56 di tempat ini. Kemudian ibadah Natal umum akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 jam 10 pagi bertempat di gereja kita. Kemudian ibadah tutup tahun akan dilaksanakan di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 jam 6 sore bertempat di gereja kita. Kemudian yang terakhir adalah ibadah tahun baru akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 jam 10 pagi bertempat di gereja kita. Kemudian kami akan mengumumkan budget Natal kita. Mari saya undang untuk bidang keuangan Ibu Siska, silakan. Shalom, puji Tuhan. Sekedar informasi Bapak Ibu, saya ingin membacakan budget Natal 2024. Budget Natal yang sudah dirundingkan oleh panitia Natal sebesar 18 juta, itu sudah kita minimalisasikan. Dan yang terkumpul dari penjualan, sumbangan, dan kotak persembahan itu sampai tanggal ini 3.125.000. Dan kekurangan budget Natal 2024 14.875.000. Panitia sudah menyediakan amplop di belakang itu sudah ada amplop yang bercap sampel panitia Natal, dan kita sudah menyediakan bagi Bapak Ibu yang ingin secara instan kiris zaman anak sekarang. Jadi kiris sudah ada di mading, kita tempel. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin selama ini ingin langsung transfer ke bendahara, kita sudah menyediakan itu di belakang. Kiris itu pun sudah langsung nanti terkoneksi ke bendahara langsung untuk ininya. Mohon doa dan dukungannya buat Bapak Ibu untuk selalu support untuk panitia Natal 2024 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Sam dan Ibu Siska. Jadi sekalian kita udah ada barcode di belakang itu, silakan saja kalau coba-coba, tetapi nyobain jangan 1000 ya. Ya, jadi kira-kira masih persentase yang cukup tinggi juga untuk kita menggenapi Natal kita. Mari kita doakan, dukung sama-sama saudara ya, supaya saudara bisa membantu, dan amplop itu nanti bisa diambil, kemudian saudara isi dan bisa langsung diserahkan kepada panitia. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk keluarga Budi Sinaga dan Ibu Yanti bisa berdiri. Ada Jason dan siapa satunya? Wilson ya. Dan kemudian 2 anak yang di atas lagi. Silakan berdiri. Ini jemaat lama saudara-saudara ya. Puji Tuhan, tepuk tangan. Ya, kita doakan mereka. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan, itulah yang kita sudah informasikan hari ini. Berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kita juga mendoakan Pak Neno ya, Pak Anton yang sudah ke Jogja ya Bu ya. Ya, Ibu di sini banyak penghiburan. Supaya kemarin saya datang di profesi, kemudian saya doakan Pak Anton juga, dan ada Ibu Tineke juga ya. Ya, kita doakan supaya mereka itu tetap ya, nggak gampang jauh itu ya. Nanti kan bagi-bagi itu ya, Pak Anton bilang, aduh Pak gimana ya, ya jalankan sajalah Pak, itu tugas yang mulia.
untuk anak-anak juga dan semuanya. Puji Tuhan, dan yang masih berjuang untuk pekerjaan dan apapun, kita doa sama-sama ya, kita doakan. Dan untuk Natal ini mari komsel-komsel ataupun komisi segera membuat doa-doa khusus untuk Natal kita supaya bisa berlangsung dengan baik. Dan jangan lupa untuk evangelis Ibu Rantung ini kita doakan supaya bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan baik dan memberkati kita sekalian. Itu saja. Nanti informasi untuk Natal-Natal keluarga atau komsel silakan bicara kepada kami supaya diinformasikan lebih jauh lagi ya. Kalau misalnya komsel ingin mengadakan Natal khusus, silakan ya, diadakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan dibicarakan sama-sama. Puji Tuhan, yang sakit cepat sembuh ya, yang sudah sembuh tetap Tuhan akan pulihkan luar biasa. Dan apapun masalah saudara, kita hanya datang kepada Tuhan saja. Kita nggak bisa mengambil solusi yang terbaik, kita hanya pasrah kepada Tuhan. Kita jalani hidup dengan penuh hikmatnya daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, lindungilah kami. Sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Damai-Mu selalu melingkupiku, tubuh jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan tim pelayan hari diberkati luar biasa lagi, dan mereka menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Dan apapun yang menjadi masalah sakitnya, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuatkan iman mereka Tuhan untuk menjagai di tengah-tengah perjuangan mereka, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka menjadi pergumulannya, kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memberikan jalan yang terbaik di antara keluarga-keluarga Tuhan, yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Usaha mereka, apapun yang dilakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga mereka yang pisah karena jauh, ada yang di Kupang, ada yang di Jogja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan memberkati mereka, dan mereka tetap sehati untuk tetap berjuang dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan Natal ke dalam tangan Tuhan. Yang menyerahkan untuk Ibu Evangelis Ruth Rantung, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpakai luar biasa, dan juga Natal kami boleh berlangsung dengan baik oleh karena anugerah Tuhan. Baik di tanggal 15, 24, tanggal 25, tanggal 31, tanggal 1, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga latihan-latihan yang akan disampaikan, yang akan dilatihkan, pakai Bang Oto Tuhan untuk bisa menjadwalkan dengan baik, untuk melatihkannya dengan baik. Dan kami percaya hadirat Tuhan yang menguasai mereka dan membuat berhasil semuanya Tuhan. Dan bila kami boleh mengakhiri tahun dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kami memulai awal tahun dengan tetap beriman kepada Tuhan saja yang menolong kami Tuhan. Terima kasih kami boleh sampai tempat ini, semua adalah anugerah Tuhan. Perjuangan kami masih tetap berlangsung, dan kami membutuhkan kuasa Tuhan. Makanya hari ini Tuhan berkatilah kami, berkati dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita tetap teguh berdiri di jalan Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Berkatilah kami, berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkatilah kami.
nanti Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Senyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bergoyang, iko irama, putar kaki, putarkan kanan, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah, ada masalah, ada luasa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Perlu gelisah, bela percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bergoyang, iko irama, hati senang di dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bergoyang, iko irama, putar kaki kiri, putar kanan, hati senang di dalam Tuhan. Marilah menari, putar kiri, putarkan kanan. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bergoyang, iko irama,